Shalom Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang keempat sampai pasalnya yang keenam. Ayat 1 firman Tuhan menyatakan, oleh kemurahan Allah kami telah memberitakan pelayanan ini karena itu kami tidak tawar hati. Paulus menyadari bahwa pelayanan itu yang diterima oleh karena kemurahan Tuhan Allah saja, bukan karena kemampuan Paulus sendiri. Yang ia beritakan yaitu Injil Yesus Kristus kepada jemaat di Korintus. Firman Tuhan ayatnya keempat dan kelima, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan karena dari diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Kristus. Paulus sadar bahwa dirinya hanyalah bejana tanah liat saja yang dipakai untuk menyampaikan berita Injil Yesus Kristus. Ia juga mengalami yaitu suatu penganiayaan. Ayat 8 dan 9, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami dihabis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Inilah yang dialami Paulus pada waktu ia ada di dalam pelayanan. Ada banyak halangan, rintangan, penolakan karenakan ia mempunyai suatu keyakinan yang kokoh untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Karena ia percaya bahwa apa yang diberikan oleh Allah itu merupakan suatu kekayaan rohani. Allah tidak meninggalkan Paulus sehingga Paulus tetap menjadi efektif di dalam melayani pekerjaannya. Ia tidak patah semangat karena yang ia layani adalah jemaat di Korintus dapat diselamatkan dan jemaat bisa memuliakan Allah. Terkadang kita di lapangan juga mengalami kendala dalam menjalani tugas pelayanan. Mungkin kita mengalami penolakan dan penganiayaan, tetapi ingat bahwa Allah tidak tinggalkan kita sendiri. Allah yang telah memanggil kita, Allah juga yang akan menyertai kita, Allah juga yang akan menjaga dan melindungi kita. Di dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat 1 sampai 5, di sana berbicara tentang karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ini merupakan hal yang luar biasa, janji Allah di dalam pelayanan kepada kita. Allah menyediakan suatu kediaman yang kekal jika tempat kita ini dibongkar. Ini artinya kita hidup di bumi ini adalah sebagai kontrak kepada Tuhan. Suatu saat Tuhan mau memakai kita, maka kita akan dipanggil dan kita akan tinggalkan dunia ini. Ketika kita masih ada di dalam dunia ini, kita sadar bahwa tubuh kita ini adalah fana saja. Suatu saat akan mati. Ikatan-ikatan kita dengan dunia ini akan berakhir. Di sisi lain yang kita hadapi sekarang ini penuh
penderitaan, dengan segala beban, cobaan, masalah ya silih berganti. Namun kita percaya bahwa Allah menyertai kita untuk kita melayani hidup dengan tabah dan bersyukur, tetap setia, bertekun, percaya kepada Tuhan. Di dalam pasal yang ke-6, Paulus menasehati rekan-rekan sekerja Allah agar tidak menjadi sia-sia atas kasih karunia Allah. Pelayanan yang kita layani ini, janganlah kita menyimpang ke kiri dan ke kanan. Walaupun di dalam dunia ini banyak kejahatan, kita tidak pernah kompromi dengan kejahatan. Karena kita tahu bahwa setiap orang yang mau mengikut Yesus harus menanggalkan dirinya dan memikul salib setiap hari mengikut Yesus Kristus. Saudara, biarlah kita tetap setia, kuat dalam kuat kuasanya untuk melayani pekerjaannya yang masih ada di bumi. Karena dalam Dia kita ada harapan. Karena itu tetaplah kita memiliki sikap hati yang benar, hidup tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, jauhi dari segala berhala apapun, karena berhala tidak bisa menyelamatkan kita. Biarlah kita mempunyai suatu hubungan yang intim, hubungan yang erat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati hamba-hambanya. Amin.